Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Roso dimanapun berada, bisa jumpa lagi untuk menyapa, berbagi informasi, berbagi yang manfaat dan untuk saling memotivasi dengan mendoakannya. Salam semangat, terima kasih yang sudah gabung, like dan supportnya, subscribe-nya ya, terima kasih. Yang belum, tonton dulu 2 menit videonya Kang Roso yang disukai dari berbagai video yang baik. Baru klik subscribe dan komen, nanti kunjungi balik. Oke, pada saat ini Kang Roso mencoba untuk bincang sejenak dengan salah satu ketua PBNU bidang ekonomi. Karena banyak di kontennya Kang Roso di grup itu banyak menanyakan, Kang ada kerjaan nggak? Kang ada gini, wah macam-macam, minta kerjaan, kondisi susah, kalau gitu. Kita bertepatan sejenak untuk menyapa beliau antara tantangan dan peluang apa yang terbaik untuk ke depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sapa sejenak dengan beliau, Kiai Haji Eman Suryaman, salah satu ketua PBNU. Kita nyapa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Ini gimana ke depan nih Pak Yai? Ini kan bagian ekonomi Yai. Tantangannya luar biasa ini. Tantangan suasana Covid begini ya. Iya, begini. Usaha. Saya sebagai ketua PBNU bidang ekonomi menghadapi COVID-19 ini memang tidak mudah. Ya. Kita betul-betul dihadapkan dengan berbagai dilema, baik pemerintah, pengusaha, masyarakat, rakyat, dan semuanya. Sedunia ini ya. Sedunia lagi. Sedunia, bukan terdampaknya, bukan hanya Indonesia. Indonesia adalah bagian daripada suatu negara di dunia. Bahkan ada di negara-negara lain lebih parah daripada Indonesia. Nah, tentunya sebagai warga masyarakat Indonesia jangan khawatir menghadapi ini semua. Tantangan-tantangan ini memang harus dihadapi dengan tenang, dengan penuh kesabaran, tetapi penuh tawakal. Ya, tawakal dalam sini dalam arti luas. Ya. Maka masyarakat tentunya dengan para pengusaha dan bersama pemerintah harus bahu-membahu menghadapi berbagai hal ini. Supaya apa? Supaya kita menghadapinya dapat dijadikan peluang tantangan ini. Nah, jadi tantangan harus jadi peluang. Kalau tantangan terus kita jadi pesimis, itu bahaya. Kita harus jadi peluang. Sekarang tantangannya dulu ya ini. Sekarang tantangan dulu. Bahwa dengan kondisi COVID-19 ini tentunya bahwa produk-produk yang saat ini dipabrikasi ya, di manufacturing itu hasil dari produknya sementara stuck di pasaran. Melambat pertumbuhan ya. Pertumbuhan sangat lambat sekali. Karena kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kebutuhan sembako, bahan pokok. Mereka sudah bisa bertahan hidup saja dengan kehidupan saat ini. Kebutuhan pakan pokok itu adalah pokok yang sangat paling utama. Yang lain-lainnya sekarang sudah kurang dilirik. Seperti kebutuhan pakaian, kebutuhan kendaraan, bahkan kebutuhan papan rumah sudah kurang dilirik. Semuanya dalam keadaan mati suri ya. Hampir dikatakan mati suri ini ya. Tetapi ada beberapa yang masih belum sampai ke mati suri, yaitu usaha-usaha yang berbasis kepada sektor kebutuhan makanan. Jadi pertanian juga. Nah, makanya ini di Indonesia ini adalah negara agraris. Negara agraris. Diuntungkan sekali kalau negaralis. Bayangkan kalau siapa yang mau dikembangkan, paling hanya dia perdagangan kan. Makanya sekarang begitu drastis ya Singapura ini menghadapi COVID-19 ini. Di Indonesia masih bisa, kenapa? Mereka yang di kampung-kampung masih bisa bercocok tanam, bisa dimakan sendiri. Entah itu menanam singkong, entah menanam gandum, menanam jagung, ataupun bertani pertanian untuk padi dan sebagainya. Mereka masih tetap berjalan. Artinya untuk kebutuhan hidup kesehariannya mereka masih bisa untuk memenuhi ketika dia masih tetap bergerak di bidang
pertanian, perikanan, peternakan. Nah, negara kita negara kelautan juga. Kapan saja kita bisa melaut, gitu kan? Nah, kapan kita bisa melaut? Artinya masih ada harapan-harapan yang terus kita kembangkan. Untuk itu tantangan-tantangan ini saya katakan jadi peluang. Biarlah sementara barangkali untuk dunia garmen berhenti dulu, tidak apa-apa. Ayo kita dunia garmen, paling orang-orang pengusaha garmen memproduksinya boleh garmen, tapi yang kira dibutuhkan saat ini apa? Yaitu produk misalnya buat masker, buat apa lagi pakaian yang dibutuhkan para dokter ya, kesehatan ya. Ini bisa membantu kebutuhan-kebutuhan dalam rangka kebutuhan untuk dunia kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Tetapi mari kita usaha-usaha lain seperti di bidang food ya, makanan. Nah, jadi makan ini di Indonesia dari mulai tingkat hulu sampai hilir sudah ada semua. Pertanian ada semua di Indonesia. Dari kita makanan produk di Indonesia, kebutuhan sehari-harinya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah padi atau nasi ya. Nah, ini produk di Indonesia. Kita masih bisa orang Indonesia nanam padi kapan saja, di mana saja, cocok semuanya. Nah, ada sebagian masyarakat timur ya, bagian timur Indonesia bagian timur itu makanya sagu juga tinggal ngambil. Nah, ikan ada ya, untuk minyak kelapa masih ada, sawit masih punya kita, artinya kita tidak usah khawatir menghadapi COVID-19 ini. Yang penting pemerintah, pengusaha, masyarakat, rakyat, kecil, ayo kita bahu-membahu menghadapi ini, harus sinergi. Pemerintah juga jangan panik, pengusaha jangan panik, rakyat jangan panik. Tenang. Nah, selanjutnya saya punya resep baru untuk perdagangan dunia usaha di masyarakat, supaya terkoordinasi masyarakat di sekitarnya bisa memasarkan untuk kebutuhan di sekitarnya, dan bisa ke wilayah-wilayah bahkan bisa nasional. Mari kita bentuk warung Nusantara, kios warung digital. Kios warung digital itu modalnya hanya 25 juta sampai 40 juta. Itu sudah cukup. Nah, kalau saudara-saudara Anda semuanya yang ingin meningkatkan dari warung tradisional menjadi dengan sistem digital ya. Nah, ini untuk permodalnya, penambahannya rak dan sebagainya sampai dengan barangnya itu cukup 25 juta ataupun 40 juta. Kalau saudara Anda semua tidak memiliki permodalan itu, maka kami akan coba bantu kepada perbankan. Karena di perbankan sudah disediakan KUR, kredit usaha rakyat, dengan bunga 6% ya, yang sangat rendah sekali, sangat murah sekali karena disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah sekarang sudah menyuguhkan. Terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, dan untuk program ini maka Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ini sudah menyiapkan program KUR ya, KUR. Dan ini saya sudah bicara dengan beberapa bank pemerintah yang sudah ditugaskan oleh pemerintah, dan mereka akan membantu kita untuk memberikan kredit KUR, kredit murah itu. Dan ini dibantu juga oleh OJK ya. Kemarin Pak Edi Slamet sudah bicara dengan saya untuk mengkoordinasikan, dan Menteri Menko Perdagangan ya, Pak Erlangga dengan timnya Pak Sibarani ya, itu akan segera membentuk membuat sentra-sentra usaha yang bisa mendagangkan sembako dengan harga yang murah ya di warung-warungnya, dengan sistem digital ya, dan juga bisa menampung produk-produk di sekitarnya. Misalnya di sekitarnya ada yang usaha telur asin, ada yang usaha keripik goreng, tempe goreng, bisa ditampung di situ menjadi komoditi lokal yang bisa dijual menjadi nasional. Bahkan ke depan kalau sudah bagus pasarannya, kemasannya dan sebagainya, packingnya bagus, bisa diekspor juga. Teknisnya pengajuan bagaimana?
nanti ada di masing-masing daerah itu bisa mengajukan kepada ketua PCNU. Oh gitu. Ya, ketua PCNU ataupun yang ditunjuk orang-orang yang sudah diberikan arahan dari kita, ya, nanti PIC-nya untuk meng-hire atau mencatat dan sekaligus mengumpulkan calon-calon yang akan menjadi para usahawan mikro ini, yaitu kios warung digital, ya kios warno digital. Itu namanya nanti kios warno digital Haji Andi, misalkan, terus Haji Roso, begitu. Tetap di bawahnya ada. Gitu. Bedanya dengan mat-mat ya yang ada, itu tidak kenal dengan pemiliknya. Gitu. Kalau ini yang pemiliknya warung-warung ini langsung yang bersangkutannya, karena tempat usahanya di rumahnya, bakal ada garasi yang tidak terpakai, ada misalnya ada kamar yang tidak dipakai di situ, dibuka, ya pintunya bisa untuk pakai jualan, ya. Jadi banyak cara. Ini di samping jualan sembako, bisa jual pulsa lebih murah daripada mat-mat yang lainnya, ya. Bisa jual tiket pesawat, tiket kereta api, dan juga bisa memberikan cicilan motor, pelayanan itu ya, layanan cicilan motor, cicilan ke listrik sebagainya, semua gitu. Bisa di situ. Gitu. Jadi semua bisa di situ. Teknis sudah disiapkan. Sudah di situ. Bahkan salah satu kerjasama dengan BRI ada Briling, ya. Briling pun sudah disiapkan di situ. Ya, jadi alhamdulillah ini adalah sebuah konsep yang kami sudah diberikan guidance atau diberikan support oleh Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Profesor Dr. Said Akil Siraj, terus berjuang, ya. Nah, dari Rois Am pun demikian, mensupport, mendoakan, terus berjuang untuk kepentingan umat. Insya Allah itu, maka ayo kita semua jibaku. Dan untuk pertanian, ya, untuk pertanian itu kita harus sudah mulai juga menanam padi, teruskan menanam jagung, teruskan menanam singkong, teruskan. Dan itu harapannya ke depan kepada Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, juga Menteri Perekonomian, itu harus bersinergi, ya, dengan Menteri Koperasi juga, supaya produk-produknya kita terbina industrinya dari perindustrian, packingnya menjadi bagus, bagaimana menjadi barang itu menjadi awet, bagus packingnya, juga mereka dibantu bagaimana sistem permodalannya, di samping itu juga bagaimana mereka disiapkan untuk dryernya kalau ketika musim hujan punya hasil produk pertanian seperti jagung, padi, sebagainya, ada dryernya, ada silonya untuk menampungnya, supaya dan itu terjaga kualitasnya. Dan kita harus mencarikan off-takernya, maka ini pentingnya pemerintah turun bersama para pengusaha. Nahdlatul Ulama, ya, Ketua PBNU bidang ekonomi hadir di situ untuk bisa mengkonekkan dengan berbagai kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan para pengusaha, off-taker, kita menjadi satu kesatuan dalam rangka membuat Indonesia maju. Menghadapi COVID-19 ini, kita jangan lemah, kita jangan kendor, semangat terus. Kita sehat semua, kita semangat, tetap kita menjadi negara yang selalu siap dengan kondisi apapun. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu jadi kabar gembira, ya. Jadi ketika ada kesulitan, nanti ada kemudahan. Kemudahannya ternyata alhamdulillah sudah terjawab sama beliau. Dalam kondisi melambatnya perekonomian, orang menghindari ini PHK, kesehatan, ya. Ada peluang di situ ternyata. Belanja online. Nah, tadi sudah diintegrasikan antara program pemerintah dengan pengusaha dengan masyarakat itu sendiri. Jasa kesehatan, peluang juga pertanian apalagi, ya.
terus ya ada hobi-hobi yang baru lah, hobi yang baru kaitannya dengan dunia ini apa terserah. Jadi banyak peluang. Jadi jangan khawatir, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan, di situ ada kesempitan, di situ ada kejembaran, di situ ada kepahitan, di situ ada kesmanisan. Tetap semangat, optimis dalam kondisi apapun. Terima kasih. Jangan lupa salam subscribe-nya, supportnya untuk Kang Roso, dan kita doakan bersama mudah-mudahan ini akan berjalan dan lebih semangat lagi bersama masyarakat, pemerintah, dan para pengusaha dengan lain-lain untuk bahu-membahu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.